Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Saputra dengan NIM 240100029. Kali ini saya akan menjelaskan database manajemen sistem. Apa itu database manajemen sistem? Database manajemen sistem dapat dianalogikan sebagai pustakawan yang sangat terlatih untuk sebuah perpustakaan data besar. Tugasnya adalah mengelola, menyimpan, dan memudahkan akses data secara struktur, aman, dan efisiensi. Menurut Connolly and Beck 2015, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke basis data. Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik yang berfungsi sebagai jiwa dari perangkat keras. Perangkat lunak terdiri dari sekumpulan instruksi yang memerintahkan perangkat keras tentang cara memproses data menjadi informasi yang bernilai. Untuk perangkat keras merupakan kondisi fisik yang memungkinkan proses DBMS beroperasi. Perannya adalah menyediakan platform untuk menyimpan dan menjalankan perangkat lunak, menyimpan data, dan menghubungkan pengguna. Peran krusial perangkat keras. Komponen prosedur. Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah terstandarisasi yang mengatur cara pengguna dan administrator berinteraksi dengan database. Prosedur ini memastikan konsistensi, keamanan, dan keandalan operasional DBMS. Yang pertama ada prosedur untuk pengguna akhir. Panduan melakukan query data, proses input dan update data menggunakan form aplikasi, dan cara generating reports dari database. Selanjutnya ada prosedur untuk database administrator. Yang pertama instruksi untuk backup dan restore database. Kedua ada prosedur monitoring performance dan optimasi. Yang ketiga ada maintenance routine dan troubleshooting. Selanjutnya ada prosedur keamanan database. Yang pertama kebijakan manajemen user dan privilege. Yang kedua protokol inskripsi dan data sensitif. Arsitektur DBMS. Arsitektur DBMS merujuk kepada desain sistem database yang mendukung banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa mengorbankan integritas dan konsistensi data. Arsitektur ini merupakan memungkinkan kolaborasi efisiensi antara pengguna dan dalam terorganisasi. Ada server database untuk menjadi tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Yang kedua menangani permintaan dari klien dan mengelola transaksi. Yang kedua ada client application antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan database seperti aplikasi web ataupun desktop, dan untuk mengirim query ke server dan menerima hasil. Yang ketiga keuntungan arsitektur multi-user. Yang pertama konsistensi data, mekanisme konkurensi kontrol mencegah konflik data, skabilitas mendukung pertumbuhan jumlah pengguna dan data. 3. Keamanan kontrol akses terpusat untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya ada middleware penghubung antara klien dan server. Kedua mengoptimalkan komunikasi dan manajemen koneksi. Kesimpulannya, DBMS merupakan pembahasan sistem terintegrasi yang terdiri dari 5 komponen fundamental. Yang pertama perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi, dan manusia. Yang kedua, setiap komponen memainkan peran yang spesifik dan krusial. Perangkat keras dan lunak menjadi fondasi teknis, data sebagai inti nilai, prosedur menjamin konsistensi operasional, dan manusia sebagai pengelola dan pengguna akhir. Keefektifan DBMS ditentukan oleh integrasi sinergis antara seluruh komponen. Kelemahan pada satu komponen, misal kualitas data atau prosedur keamanan, dapat berdampak pada perform dan keandalan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada keberhasilan implementasi DBMS tidak hanya bergantung pada
aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kualitas data, dan ketepatuhan prosedur yang telah ditetapkan. Saran dari penulis bagi organisasi melakukan perencanaan yang mencakup seluruh rancangan DBMS secara holistik, investasi dalam pelatihan pengguna, membuat prosedur standar atau SOP, dan maintenance database harus menjadi prioritas bersama dengan pengadaan teknologi. Bagi database administrator, tetap terapkan data governance yang ketat, termasuk manajemen kualitas data, keamanan, dan backup rutin. Monitor performa database secara berkala dan optimasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya bagi pengembang, prioritaskan stabilitas dan keamanan dalam merancang. Sekian dari presentasi mengenai database management. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.